kabar? Sehat semua kan? Sebelum kita memulai pelajaran kita ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Nah anak-anak, biar kita lebih semangat lagi untuk belajar, kita bernyanyi dulu, nanti nyanyinya akan ibu buat di samping ini. Nanti kalian ikuti dan bernyanyi di rumah masing-masing ya. Hidup rukun di sekolah, hidup rukun di rumah, hidup rukun bermasyarakat, hidup rukun di mana-mana. Ayo kita hidup rukun, hidup kita jadi damai. Ayo selalu rukun dengan siapapun dimanapun. Ayo kita hidup rukun, hidup kita jadi damai. Ayo selalu rukun dengan siapapun dimanapun. Ayo selalu rukun dengan siapapun dimanapun. Bagaimana anak-anak? Lebih semangat kan untuk memulai pelajaran kita setelah bernyanyi tadi? Nah, sesuai dengan nyanyi kita tadi tentang hidup rukun, Ibu akan membawakan materi atau tema hidup rukun dan subtema hidup rukun di sekolah. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar Garuda Pancasila yang di samping ini. Kita sama-sama membacanya ya dari sila pertama sampai sila kelima. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, gambar Pancasila ini atau isi Pancasila ini bersangkutan dengan tentang pelajaran kita yaitu hidup rukun. Nah, seperti apakah hidup rukun itu? Hidup rukun itu contohnya ialah hidup yang saling berbagi, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga saling tolong-menolong. Nah, contohnya di sekolah itu seperti apa? Yang pertama, saling tolong-menolong. Kalian menolong teman kalian yang sedang bersedih di sekolah. Contoh yang kedua itu saling menyayangi. Kalian saling menyayangi teman-teman kalian agar kalian punya banyak teman di sekolah. Nah, contoh yang berikutnya ialah saling menghormati. Saling menghormati itu contohnya seperti apa sih? Contohnya kalian menghormati guru kalian di sekolah atau menghormati orang tua kalian. Nah, contoh yang terakhir itu ialah saling membantu. Kalian membantu teman kalian yang sedang bersedih atau juga kalian membantu teman-teman kalian yang sedang membutuhkan. Nah, anak-anak, setelah contoh-contoh hidup rukun tadi yang Ibu kasih tahu, Ibu punya gambar contoh lagi. Seperti ini, kalian simak lagi ya dan kalian dengarkan. Ibu akan membacanya. Nah, di sini ada seorang ibu yang berkata kepada anaknya, "Bagilah bekalmu dengan teman-temanmu ya, Din." Nama anaknya si Udin ya, anak-anak. Lalu si Udin itu berkata, "Baik, Bu." Terus dia sambil bertanya, "Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu?" kata si Udin. Lalu si ibu itu berkata seperti ini, "Berbagi itu menunjukkan sikap rukun. Bawalah bekalmu nanti pulang kembali ya, Din." Nah, setelah sampai ke sekolah, si Udin itu berbagi dengan teman-temannya. Coba deh kalian perhatikan lagi gambar berikut ini. Nah, gambar berikut ini tadi yang Ibu katakan, setelah sampai ke sekolah, si Udin itu berbagi kepada teman-temannya. Lihatlah betapa rukunnya mereka saling berbagi dan saling menyayangi di sekolah. Nah, anak-anak, setelah Ibu jelaskan tadi contoh-contoh tentang hidup rukun, di sini Ibu akan mengkaitkan tentang sila-sila Pancasila terhadap pelajaran kita hidup rukun. Kalian dengarkan ya. Nah, yang pertama itu ialah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini contohnya tadi kita sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu kan. Nah, di situ kita saling menghormati agama yang ada di kelas kita. Karena ada berbagai macam agama ya anak-anak. Nah, yang kedua itu ialah kemanusiaan yang adil dan beradab. Tadi contohnya itu tadi Ibu jelaskan berbagi ya,
dengan adil kepada teman-teman agar kita bisa saling menghormati dan hidup rukun di lingkungan sekolah kita. Yang ketiga itu ialah persatuan Indonesia. Contohnya itu tadi Ibu belum jelaskan atau belum ada gambar, coba deh kalian simak gambar berikut ini. Nah, anak-anak, dari gambar tersebut kita bisa lihat kan, ada seorang guru yang sedang mengajari anak-anaknya bermain atau berolahraga di tengah lapangan. Tetapi ada anak-anak yang tersandung atau terluka karena kakinya kena temannya yang lain seperti itu. Tetapi mereka tidak berkelahi loh, mereka berdamai dan saling berminta maaf. Dan mereka bersatu kembali. Itu adalah salah satu contoh persatuan Indonesia dari sila ketiga. Nah, yang keempat ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu sila yang keempat. Contohnya itu kalian bisa simak gambar berikut ini lagi ya, anak-anak. Nah, anak-anak, dari gambar ini kita bisa melihat juga kan bahwa di kelas ini, contohnya ini di sekolah ya, di kelas mereka berdiskusi nantinya di saat penaikan bendera atau upacara, mereka berdiskusi siapa yang membawa bendera, siapa yang mimpin doa, siapa yang uh, membawakan nyanyian seperti itu, dan mereka berdiskusi juga tentang lagu apa yang akan nanti dibawakan mereka selain Indonesia Raya. Ada juga kan lagu yang lain. Nah, di situ mereka berdiskusi secara uh, rukun, secara damai seperti itu, saling mendengarkan pendapat teman-temannya yang lain. Nah, itu adalah salah satu contoh bentuknya hidup rukun di dalam sekolah dari sila yang keempat. Nah, kita masuk sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya itu di dalam sekolah bisa kita lihat yang ini, gambar yang ini ya anak-anak. Nah, di dalam gambar ini kita bisa melihat anak-anak itu, anak-anak sekolah atau satu kelas itu, mereka berbagi tugas untuk membersihkan sekolah mereka atau kelas mereka. Nah, siapa yang menghapus papan tulis, siapa yang membersihkan kelas, siapa yang menyapu kelas, siapa yang membersihkan jendela, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh bentuk kerjasama atau gotong royong secara adil. Nah, anak-anak, itu adalah berbagai contoh-contoh dari hidup rukun di sekolah. Nah, ada juga loh anak-anak, hidup yang tidak rukun itu seperti apakah itu? Nah, contohnya itu hidup tidak rukun ialah mengejek teman di sekolah, tidak menghargai teman di sekolah, lalu apalagi ayo? Iya, tidak menghargai gurunya di sekolah, dan juga apalagi? Tidak membantu temannya di sekolah yang sedang membutuhkan. Itu adalah beberapa contoh-contoh hidup tidak rukun di sekolah, dan juga itu hidup tidak rukun dimanapun kita berada ya, karena itu tidak menggambarkan kita tidak saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, dan juga saling membantu. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini sesuai dengan pembelajaran kita, yaitu hidup rukun di sekolah. Dan tugas kalian nanti di rumah, kalian menggambar seadanya dan semampu kalian burung Garuda Pancasila yang berisikan tentang sila pertama sampai sila kelima, lalu kalian baca dan kalian ingat. Oke. Nah, tadi kita di awal sudah berdoa untuk memulai pelajaran, dan di akhir juga kita akan berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita ini agar pembelajaran kita ini dapat bermanfaat. Ayo kita berdoa anak-anak sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya anak-anak. Jaga kesehatan ya.